Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 745. Tidak janji. Jawaban Lin Ruohan membuat para eksekutif di ruang konferensi bingung. Dia tidak berjanji untuk datang, tapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dialah kepala desainer proyek tersebut. Ini juga agak tidak bisa diandalkan. Tanpa sadar, semua orang memandang Su Chen. Sebab, dialah yang bertanggung jawab atas proyek pulau buatan tersebut. Kepala desainer juga dipekerjakan olehnya, jadi dia pasti memberitahu Tuan Lin hal-hal ini. Merasakan tatapan orang lain, Su Chen duduk sedikit. Apakah kamu tidak percaya Antonio akan datang? Tidak ada satupun eksekutif yang menanggapi. Meskipun aku berpikir begitu dalam hati, aku tidak mengatakannya dengan lantang. Orang-orang di grup tersebut kini menyebarkan rumor bahwa hubungan antara Tuan Lin dan manajer Su tidak biasa. Jika saya tidak sengaja mengatakan hal yang salah dan menyinggung perasaan manajer Su, posisi saya sebagai eksekutif senior mungkin tidak dapat diselamatkan. Dang dang dang. Ketukan cepat di pintu memecah ketenangan di ruang konferensi. Masuk. Orang yang masuk adalah sekretaris Lin Ruohan. Dia tampak panik, tetapi ada kegembiraan di wajahnya. Tuan Lin, Tuan Antonio ada di sini. Katanya dia ingin bertemu dengan Anda dan berbicara tentang kerjasama. Dia menunggu Anda di ruang tamu. Antonio ada di sini. Semua orang di ruang konferensi, termasuk Lin Ruohan, tercengang. Yang lain tidak menyangka Antonio akan berkunjung mendadak. Lin Ruohan tidak menyangka dia akan datang secepat itu. Saya baru saja selesai berbicara dengan saudara Chen tentang hal ini tadi malam. Datang ke sini hari ini. Jika bukan karena kerumunan, Lin Ruohan akan dengan senang hati memeluk kakaknya Chen dan menciumnya. Ayo, bawa aku ke sana dan lihat. Lin Ruohan tampak bersemangat dan memimpin para eksekutif grup Lin menuju ruang resepsi dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus. Tapi Su Chen meregangkan tubuhnya dan bersiap untuk kembali ke kantor untuk mengejar tidurnya. Sangat damai. Setelah pulang kerja di malam hari, Lin Ruohan sangat bersemangat seperti baru saja diberi suntikan darah ayam. Saudara Chen, saya tahu kamu yang terbaik. Kamu menemukan Antonio begitu cepat. Ini hal kecil, kenapa aku begitu bersemangat? Itu Antonio, kepala desainer di industri konstruksi. Ini pertama kalinya dia bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok. Saat berita ini keluar, grup Lin akan menjadi terkenal di Tiongkok, bahkan di seluruh dunia. Mereka semua akan terkenal. Menyentuh rambut panjang lembut Lin Ruohan, Su Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah hanya Antonio? Apa masalahnya? Bahkan jika Anda ingin menemukan Presiden Amerika Serikat, saya dapat membantu Anda menemukannya. Saya tidak mencari Presiden Amerika Serikat, hanya Antonio." Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Ruohan menghabiskan seluruh waktunya mendiskusikan gambar tersebut dengan Antonio. Dia bahkan tidak makan siang dengan Su Chen. Setelah selesai makan siang, Su Chen baru saja kembali ke kantor ketika ponselnya berdering. Dia mengangkatnya dan melihatnya, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah panggilan Su Sihan. "Tuan Su, ada apa? Ada yang tidak beres di sini. Bisakah kamu datang? Ada apa?" "Ada seminar biomedis di Universitas Songhai akhir-akhir ini, dan saya diundang untuk hadir. Namun, ada banyak ahli di tempat kejadian yang mempertanyakan penipuan pengobatan rahasia kita. Saya tidak mengerti sesuatu, jadi saya hanya bisa menelepon kamu," kata Su Sihan penuh semangat. "Kamu ada di mana sekarang?" "Rapat hari ini sudah selesai, aku di kantor sekarang." "Oke, tunggu aku di kantor, aku akan pergi sekarang." "Saya mengerti, Tuan Su, saya akan menunggu Anda di depan pintu." Sebelum keluar, Su Chen menyapa Lin Ruohan dan pergi ke Sihan Pharmaceutical. Dalam waktu setengah jam, Su Chen tiba di Sihan Pharmaceutical. Saat ini, Su Sihan sudah menunggu di sini. Gaun Su Sihan simpel dan natural, dengan jeans biru, sepatu hak tinggi hitam, dan jaket kontras hitam putih. Keseluruhan busananya simpel, mumpuni, dan penuh aura. "Tuan Su, kamu di sini." Setelah sapaan singkat, Su Sihan menyambut Su Chen di kantor. "Apa yang telah terjadi? Awalnya saat saya diundang dikatakan akan menjadi seminar nasional biomedis. Dikatakan juga bahwa banyak pakar ternama dalam dan luar negeri yang akan mengikuti pertemuan ini. Saya ingin berhubungan dengan beberapa orang-orang, dan mungkin perkembangan perusahaan di masa depan akan lebih baik. Itu berhasil, tetapi saya tidak menyangka bahwa di tengah resep, mereka akan menuding Sihan Pharmaceutical, mengatakan bahwa obat rahasia yang kami kembangkan adalah palsu dan mengandung hormon. Tapi saya tidak profesional di bidang ini, saya memanggil Anda Tuan Su. Anda paling tahu apa yang Anda kembangkan sendiri. Saya khawatir ada banyak trik di sini yang tidak saya ketahui. Selain mengatakan ada masalah dengan obatnya, apalagi yang dikatakan para ahli itu. Mereka sekarang telah melakukan eksperimen untuk membuktikan bahwa ada yang salah dengan obat rahasia tersebut, dan meminta kami untuk menyebutkan formulanya, jika tidak, perusahaan kami akan ditutup." Mendengar perkataan Su Sihan, Su Chen tertawa terbahak-bahak. "Ada apa? Ada begitu banyak orang yang tidak takut mati." Melihat ekspresi acuh tak acuh Su Chen, Su Sihan tidak lagi khawatir. Dengan Tuan Su di sini, bahkan jika langit runtuh, dia dapat menahannya. Pertemuan itu belum selesai. Besok adalah hari terakhir. Para ahli itu ingin kita menyerahkan formulanya dan mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan penelitian ketika kembali ke institut. Ayo pergi dan lihat besok.
Aku benar-benar ingin tahu siapa yang berani melakukan kesalahan di depanku, Su Chen, di 3/3 hektar tanah di Zhongha ini. Saya tahu, Tuan Su. Sial, Dang. Pintu ke kantor Su Sihan dibuka. Itu adalah seorang eksekutif dari Sihan Pharmaceutical, yang pernah ditemui Su Chen sebelumnya. Tuan Su, ini tidak bagus. Sekarang investor menjual saham kita secara agresif. Hanya dalam waktu 1 jam, sahamnya sudah turun 5 poin persentase. Jika ini terus berlanjut, saham kita akan jatuh hingga mencapai batasnya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Wajah Su Sihan berubah drastis. Jika stoknya turun hingga batasnya, kerugian Sihan Pharmaceutical tidak akan terukur. Jangan khawatir. Su Chen berkata perlahan, pasti ada seseorang di baliknya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya mengerti, Tuan Su. Setelah para eksekutif pergi, Su Sihan berkata, saya merasa ini sangat aneh. Bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk mencari tahu siapa dalangnya sekarang? Tidak perlu. Pihak lain melakukan hal seperti itu secara terang-terangan. Dia pasti punya motifnya sendiri. Cepat atau lambat ekor rubah akan terlihat. Saya mengerti, Tuan Su. Dang. Pintu kantor berdering lagi. Datang. Orang yang masuk adalah asisten senior Su Sihan dan saudara perempuan Jian Yuan, Jian Ai. Saudara Chen, kamu di sini juga. Melihat Su Chen, Jian Ai berkata dengan heran. Su Chen tersenyum dan berkata, kemarilah dan bicarakan sesuatu. Xiao Ai, ada apa kamu datang ke sini? Tanya Su Sihan. Tuan Su, begini. Baru saja ada seorang pria bernama Fred yang ingin mengundang Anda makan malam. Bab 746. Fred, Su Chen dan Su Sihan saling berpandangan. Jelas sekali, Su Sihan tidak tahu siapa pihak lainnya, dan dia belum pernah mendengar nama itu. Katakan padanya aku tidak punya waktu. Su Sihan sudah kewalahan dengan seminar tersebut dan tidak punya waktu untuk menangani masalah klien lain. Tuan Su, pria bernama Fred meminta saya untuk mengatakan sesuatu kepada Anda, tetapi saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Kata Jian Ai dengan ekspresi gugup. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan sembunyikan. Pria bernama Fred bilang kamu akan menyesal jika tidak menemuinya. Apakah ada hal seperti itu? Itulah yang dia katakan. Pergi dan katakan padanya bahwa kita akan pergi ke janji temu malam ini, kata Su Chen. Aku tahu, aku akan pergi sekarang. Jian Ai berbalik dan keluar kantor, Su Sihan berkata. Tuan Su, apa pendapat Anda tentang pria bernama Fred ini? Bagaimana lagi kita bisa melihatnya? Jika tidak ada yang lain, dia mungkin orang di balik layar. Su Chen berkata dengan mata setengah menyipit. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Su Sihan mengangguk sambil berpikir, merasa ini benar-benar mungkin. Kalau tidak, bukanlah suatu kebetulan bahwa saya akan bertemu dengan diri saya sendiri untuk makan malam pada saat ini. Sore harinya, Su Chen mengirim pesan kepada Lin Ruohan, memberitahunya bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan di malam hari dan akan pulang larut malam. Lin Ruohan langsung menyetujuinya tanpa banyak bicara. Faktanya, dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan Su Chen sekarang. Pasalnya kedatangan Antonio sudah membuatnya sibuk hingga tak sempat memikirkan hal lain. Sore harinya, Su Chen dan Su Sihan tiba di hotel yang disepakati bersama. Ketika keduanya tiba, mereka menemukan seorang asing berambut pirang dan bermata biru sedang duduk di dalam kotak hotel. Di belakangnya, ada dua pria parubaya berusia 40-an, keduanya mengenakan jas hitam, berdiri tak bergerak dan terlihat sangat anggun. Apakah kamu Fred? Benar, sungguh suatu kehormatan bagi saya mendapat kehormatan untuk membuat janji dengan Tuan Su. Fred mendatanginya sambil tersenyum, siap berjabat tangan dengan Su Sihan. Namun Su Sihan hanya mengangguk dengan sopan dan tidak berniat berjabat tangan. Sekarang Sihan Pharmaceutical berada dalam kekacauan, itu pasti salahnya. Tentu saja, Su Sihan sedang tidak ingin berjabat tangan dengannya. Fred menarik tangannya dengan acuh tak acuh, tersenyum canggung, dan mengalihkan perhatiannya ke Su Chen. Tuan Su, saya ingin tahu siapa ini. Ini adalah pemegang saham Sihan Pharmaceutical, Su Chen. Mengenai identitas Su Chen, Su Sihan tidak menjelaskan dengan jelas dan ingin menguji lebih lanjut niat Fred. Dan ini adalah sesuatu yang mereka berdua diskusikan di jalan. Ternyata saya pemegang saham Sihan Pharmaceutical. Terima kasih sudah bertemu dengan saya, kata Fred dalam bahasa Mandarin yang fasih. Su Chen tidak menjawab, tapi duduk di samping, siap untuk melihat apa yang ingin dia lakukan secara spesifik. Tuan Fred, jangan bicara diam-diam. Jika Anda mengundang saya, beritahu saya jika Anda punya sesuatu. Fred duduk kembali dan berkata sambil tersenyum. Tuan Su benar-benar orang yang ceria, jadi saya akan langsung ke pokok permasalahan. Nama saya Fred, dan saya adalah CEO Grup Farmasi Kerajaan Italia. Saya datang ke sini kali ini karena saya menyukai skala dan potensi Sihan Pharmaceutical. Saya ingin menginvestasikan 500 miliar dolar Tiongkok untuk berinvestasi di Sihan Pharmaceutical. Senyuman menarik muncul di sudut mulut Su Chen. Benar saja, ekor rubahnya terlihat. Pada siang hari, melalui operasi di belakang layar, harga saham Sihan Pharmaceutical terpukul. Namun kini ia ingin memanfaatkan situasi tersebut dan membeli saham Sihan Pharmaceutical dengan harga 500 miliar, yang benar-benar di luar dugaan. Berdasarkan nilai saham saat ini, jika mengeluarkan 500 miliar, setidaknya Anda bisa menguasai 70% saham Sihan Pharmaceutical. Tidak ada bedanya dengan membeli grup kami. Tuan Su, Anda bisa memahami ini. Saya yakin Anda juga bisa melihat ketulusan saya. Saya tidak tahu apa niat Anda. Maaf,
Tidak mungkin meminta saya menjual saham saya di Shihan Pharmaceutical. Saya rasa kunjungan Anda hari ini sia-sia. Sejauh yang saya tahu, skandal yang terjadi baru-baru ini di Shihan Pharmaceutical adalah produk khas perusahaan Anda ditemukan mengandung bahan hormon. Jika saya tidak mengakui sisi Anda juga akan disita setelah beberapa saat dan kemudian dipaksa untuk melakukannya. Daripada bangkrut dan tidak punya apa-apa, akan lebih praktis jika bekerja sama dengan kami. Fred mengangkat bahu, ekspresi percaya diri di wajahnya. Tuan Su, Anda orang yang cerdas. Saya rasa Anda tahu cara memilih. Karena Pak Fred bilang saya orang pintar, saya akan jelaskan. Su Shihan menyatukan kedua kakinya seperti pahlawan wanita di sungai dan danau. Saya yakin Anda berada di balik semua ini. Anda mengorganisir sekelompok ahli untuk menyelenggarakan seminar, dan kemudian menggunakan kekuatan konsorsium Anda untuk menekan harga saham Shihan Pharmaceutical. Kemudian Anda memanfaatkan situasi tersebut dan bersiap untuk menggunakan dana 500 miliar, akuisisi Shihan Pharmaceutical. Saya harus mengatakan, bahkan saya mengagumi rangkaian operasi Anda. Ekspresi Fred sedikit berubah. Dia tidak menyangka Su Shihan telah menebak semua ini. Tuan Su, jika Anda mengatakan ini, saya tidak bisa mengakuinya. Saya hanya menyukai potensi Shihan Pharmaceutical. Kalau begitu menurutku tidak perlu bicara hari ini, ayo kita akhiri di sini. Tuan Su, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jika Anda berani keluar dari kamar pribadi ini hari ini, saya jamin apotek Shihan Anda akan bangkrut dalam waktu 1 bulan. Saya, Fred, akan melakukan apa yang saya katakan. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Retakan. Su Chen dengan santai melemparkannya dan menamparkan Fred ke tanah. Sebaiknya kau bijaksana dan singkirkan tipuanmu itu, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Fred muntah darah. Jika pengawal di belakangnya tidak menangkapnya dengan penglihatan dan tangan yang cepat, dia mungkin sudah terbang keluar jendela sekarang. Kamu pikir kamu ini siapa? Hanya pemegang saham suatu grup, beraninya kamu memukulku. Sangat mudah untuk mengalahkanmu, tapi aku berani membunuhmu, percaya atau tidak. Fred tertegun sejenak, lalu mencibir. Sebelumnya, saya masih memikirkan bagaimana Su Shihan akan membawa pemegang saham untuk makan malam pribadi seperti itu. Sekarang tampaknya hubungan kalian berdua tidak biasa. Kamu tidak pantas mengetahui tentang hubungan kita. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup hari ini dan menangani sendiri hal-hal yang kamu lakukan. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Su Chen berbisik. Menarik sekali. Saya, Fred, telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar mengira saya seorang vegetarian? Bagaimana saya bisa datang kepada Anda jika saya tidak meluangkan waktu? Ayo, singkirkan orang ini. Fred memanggil pengawal di sampingnya, dan mereka berdua bergegas keluar dengan satu langkah. Situasinya tegang, dan dia menghadapi Su Chen. Bab 747. Orang China berani memukuli tuan muda saya. Kami akan pastikan Anda mati hari ini. Fred menyeka darah dari sudut mulutnya. Namamu Su Chen, kan? Biar ku beritahu, kedua pengawalku ini pernah bertugas di Ksatria Templar, dan kamu mungkin tidak tahu seberapa kuat Ksatria Templar. Melihat ke seluruh dunia, Ksatria Templar mereka semua yang pertama kekuatan kelas, mereka bahkan bisa dikatakan sebagai mesin pembunuh, dan hari ini Anda merasa terhormat bisa menikmati metode pembunuhan Ksatria Templar, bahkan jika Anda adalah hantu, Anda harus puas. Ksatria Templar. Su Chen berkata sambil tersenyum, organisasi sampah seperti itu akan bekerja sama dengan saya. Brengsek. Kamu berani menghina gereja kami, aku akan membunuhmu hari ini. Dua pengawal bergegas ke arahnya. Di mata Fred, kecepatan mereka sangat cepat. Tapi di mata Su Chen, itu seperti gerakan lambat di film. Bang-bang. Dua aliran energi hitam meledak di dada mereka. Kedua pengawal itu muntah darah, menatap, jatuh ke tanah, dan mati mendadak di tempat. Bagaimana ini mungkin? Fred tercengang. Pengawalnya adalah seseorang dari Ksatria Templar. Gerakan saja jarimu dan bunuh seseorang. Bagaimana cara melakukannya? Apakah kamu masih ingin melawan sekarang? Su Chen duduk di kursi dan berkata dengan tenang. Saya tidak berani lagi. Saya akan memberitahu orang-orang di bawah besok untuk menghentikan serangan komersial terhadap Shihan Pharmaceutical. Tolong selamatkan hidup saya. Saya tidak berani lagi. Gulungan. Su Chen berteriak keras, yang hampir membuat hati Fred takut. Dia berlari keluar hotel dengan air kencing di pantatnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Apakah Anda masih ingat bahwa dua orang Italia datang kepada Anda sebelumnya dan mengatakan mereka ingin membeli formula obat rahasia? Saya masih ingat, kata Su Shihan sambil menyisir rambutnya karena kebiasaan. Dilihat dari situasi ini, mereka seharusnya berada dalam kelompok yang sama. Su Shihan tiba-tiba menyadari bahwa jika Su Chen tidak menyebutkannya, dia akan melupakannya. Oke, ayo kembali. Fred sudah berhenti sekarang. Kamu bisa menangani sisanya sendiri. Terima kasih, Tuan Su. Jika Anda tidak membantu, saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu berlatih keras dan menjadi lebih kuat, kamu dapat menangani masalah hari ini sendiri. Su Shihan tampak malu. Kemalasannya ditemukan lagi. Setelah menangani masalah Fred, Su Chen kembali ke Triumph Villa. Ketika dia kembali, dia menemukan dokumen di mana-mana di ruang kerja Lin Ruohan, dan jari gioknya yang panjang terus mengetik di keyboard. Dia tampak seperti elit perempuan yang sempurna di tempat kerja. Sudah hampir jam 10, kamu belum selesai. Su Chen menyerahkan secangkir kopi dan berkata dengan lembut. Terima kasih, Saudara Chen. Lin Ruohan menimbang dirinya sendiri, lalu memegang kopi dan meminumnya. Proyek ini sekarang berada pada titik kritis.
Setelah beberapa hari pengerjaan, proyek itu akan selesai. Kalau begitu tidak perlu terlalu sibuk. Aku akan membiarkan Antonio menunggu di sana. Kenapa terburu-buru? Itu tidak akan berhasil. Karena ini adalah hubungan kerjasama, kita harus menunjukkan ketulusan yang diperlukan. Saya harus meninggalkan reputasi yang baik di dunia keuangan. Saya tidak bisa membiarkan orang lain mengatakan bahwa saya, Lin Ruohan, menggunakan bulu ayam. Sebagai anak panah. Yah, kamu yang memutuskan sendiri, tapi jangan terlalu lelah. Bagus. Malam itu, setelah Fred keluar dari hotel, dia buru-buru kembali ke hotel tempat dia beristirahat. Sialan, kamu benar-benar berani menyerang bangsaku, aku tidak bisa membiarkanmu. Fred mengutuk dan mengeluarkan ponselnya. Apakah ini Saudara Carlo? Saya Fred. Ada apa? Saudara Carlo, saya mengalami beberapa masalah di Tiongkok. Bisakah Anda membawa seseorang untuk membantu saya mengatasinya? Tidak mungkin. Dua pengawal di sekitarmu adalah orang-orang yang aku atur untukmu dari Ksatria Templar. Adakah orang di Tiongkok yang bisa menyusahkanmu? Itu benar. Saya bertemu dengan seorang pria yang sangat sulit untuk dihadapi. Dua pengawal yang Anda kirimkan kepada saya dirobohkan olehnya. Jika Saudara Carlo tidak datang untuk mendukung saya akan mendapat masalah. Carlo terdiam di ujung telepon selama beberapa detik. Di seluruh Italia, 80% perusahaan farmasi berada di tangan Fred. Dan dia menyumbangkan dana puluhan miliar kepada Ksatria Templar setiap tahun. Jika dia tidak membantu, hubungan kedua pihak akan rusak. Lebih baik membantunya, lagi pula itu hanya masalah usaha. Oke, aku akan mengantar orang ke sana besok. Saudara Carlo, rencanaku telah mencapai langkah paling kritis. Jika kamu datang ke sini besok dan sudah terlambat, aku akan mengirim pesawat pribadi untuk menjemputmu sekarang. Jika kamu tidak bisa sampai ke Huaxia Zonghai besok pagi, maka ini proyek akan sangat penting. Mungkin ada kesalahan, tetapi Saudara Carlo, jangan khawatir. Ketika semuanya selesai, saya akan menambahkan tambahan biaya gereja sebesar 10 miliar setiap tahun, sehingga perjalanan Anda tidak akan sia-sia. Sudah beres. Beberapa hari yang lalu, Raja Perang Salib membuat Ksatria Templar gelisah. Sekaranglah waktunya untuk memulihkan diri. Dengan dukungan finansial dari Fred, Ksatria Templar dapat melewati krisis ini lebih cepat. Sejak kecelakaan Ricci, Lorca telah dilatih sebagai calon kardinal, jadi saat ini, dia harus memikirkan masa depan para ksatria. Keesokan paginya, Lin Ruohan bangun pagi-pagi seolah-olah dia telah menerima darah ayam. Awalnya, Su Chen tidak ingin bangun dan ingin tidur lebih lama, tetapi Lin Ruohan dengan paksa menariknya dan bersiap untuk pergi bekerja bersama. Begitu dia tiba di perusahaan, Lin Ruohan mengumpulkan para eksekutif senior grup untuk sebuah pertemuan. Su Chen, sebaliknya, bahagia dan bebas, duduk sendirian di kantor, memikirkan pernikahan. Dering-dering-dering. Su Chen sedikit terkejut saat ponsel di sakunya berdering. Karena Susihan yang menelepon lagi. Ada apa? Tuan Su, ini buruk. Fred tidak menepati janjinya. Trik rahasianya masih berlangsung. Sekarang para ahli dari China Overseas University sedang menunggu saya datang. Janji tidak ditepati. Mata Su Chen menyipit, menunjukkan niat membunuh. Fred ini sangat berani, dia bahkan berani melanggar perintahku. Tuan Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena mereka ingin kamu pergi ke sana, ayo pergi ke sana. Kalau begitu aku akan menjemputmu di Lin Group. Tidak perlu, ayo berkumpul di Universitas Zonghai. Bagus. Setelah menyapa Lin Ruohan, Su Chen pergi ke Universitas Zonghai. Saat di jalan, Su Chen memikirkan sebuah pertanyaan. Setelah dihitung dengan cermat, sepertinya saya masih menjadi mahasiswa Universitas Zonghai. Kali ini saya mengunjungi kembali kampung halaman saya yang lama. Ketika Su Chen tiba di sini, Susihan telah menunggu lama. Ayo, kita pergi ke sana dan melihat apa yang terjadi. Bab 748. Seminar biofarmasi diadakan di auditorium Universitas Zonghai. Saat kedua orang itu masuk, venue sudah penuh dengan orang. Selain profesor biologi yang duduk di atas panggung, banyak juga peneliti ilmiah dari seluruh negeri yang hadir. Pasalnya dalam 6 bulan terakhir, obat rahasia yang dikembangkan oleh Sihan Pharmaceutical menjadi populer di seluruh tanah air. Ketika mereka mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya dan melakukan penelitian, mereka menemukan bahwa bahan-bahan di dalamnya sangat rumit dan mereka tidak dapat menemukan rumusnya sama sekali. Untuk mendapatkan bagian dari pengobatan rahasia, mereka juga memperhatikan kemajuan seminar. Jika Susihan bisa mempublikasikan formulanya, maka dia bisa mendapat untung. Saat keduanya masuk, mereka menarik perhatian semua orang. Tak perlu dikatakan lagi, Susihan telah terlihat berkali-kali sebelumnya. Tapi ini adalah pertama kalinya pria di sebelahnya melihatnya, dan mereka tidak mengerti mengapa Susihan membawa pria ini ke sini. Meski kebanyakan orang belum mengenal Su Chen, masih sedikit orang yang hadir yang mengetahui siapa Su Chen. Karena mereka semua adalah guru dan profesor di Universitas Zonghai, mereka tentu tahu siapa Su Chen. Mengapa leluhur kecil ini ada di sini? Melihat Su Chen masuk, Yue Zhenguo, rektor Universitas Zonghai, mendatanginya. Su Chen, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu ingin datang ke sini untuk menghadiri seminar? Aku akan mencarikan tempat duduk untukmu. Sulit membicarakannya. Saya mengembangkan obat rahasia Sihan Pharmaceutical. Sekarang ada yang berani mempertanyakan hasil penelitian saya. Saya di sini untuk melihat siapa yang berani menanyai saya. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Orang-orang yang hadir semuanya ahli di bidang biomedis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pengobatan rahasia yang begitu populer di Tiongkok ternyata dikembangkan oleh seorang pemuda berusia awal 20-an.
Ini terlalu misterius. Yue Zhenguo sedikit terhuyung. Dia sudah lama mengetahui bahwa Su Chen memiliki IQ yang luar biasa, tetapi dia tidak menyangka dia bisa melakukan hal seperti itu. Sungguh sulit dipercaya. Su Chen, ayo cepat pergi. Aku akan mendukungmu di sini. Orang-orang ini ada di sini untukmu. Mereka jelas menginginkan formulamu. Jika kamu tidak menyerahkan hasil penelitianmu hari ini, mereka tidak akan menyerah. Yue Zhenguo berbisik. Tidak masalah. Jika aku berani datang, aku tidak akan takut. Setelah mengatakan itu, Su Chen melintasi kerumunan, berjalan langsung ke panggung, dan berkata kepada 3 orang di seberangnya. Aku dengar kamu mempertanyakan barang-barangku, kan? Itu benar. Melalui identifikasi, kami menyimpulkan bahwa obat rahasia yang diproduksi oleh Shihan Pharmaceutical Anda mengandung bahan hormon, dan kandungannya melebihi standar. Saya harap Anda dapat memberi kami penjelasan. Yue Zhenguo diam-diam mencondongkan tubuh ke telinga Su Chen dan berbisik, Su Chen, namanya Ye Guanghui. Dia adalah dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Biologi Tiongkok. Dia menikmati subsidi khusus dari Kementerian Pendidikan dan merupakan otoritas absolut dalam dunia biologi. Su Chen mengangguk dan mendapatkan pemahaman awal tentang identitas Ye Guanghui. Di sudut bawah auditorium, senyuman dingin muncul di wajah Fred. Su Chen, mari kita lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Tidak peduli apa yang kamu lakukan jika kamu bisa bertarung, aku, Fred, masih bisa membunuhmu. Apakah kamu yakin semua yang kamu katakan itu benar? Su Chen berkata dengan tenang. Tentu saja, saya, Ye Guanghui, adalah dekan Akademi Ilmu Biologi Tiongkok. Bagaimana saya bisa berbicara omong kosong dan menjebak Anda? Kalau begitu, ini yang terbaik. Su Chen dengan tenang mengeluarkan tanda pangkat dari sakunya dan meletakkannya di atas meja sehingga semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Laksamana. Lihat tanda pangkat hijau tua itu. Semua orang yang hadir tercengang. Dia ternyata adalah Jenderal Daerah Militer Jinling. Ye Guanghui dan Fred yang duduk di antara penonton tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka Su Chen benar-benar memiliki identitas seperti itu. Jika kamu tidak memiliki rahasia apapun di hatimu, bersumpahlah di bahu ini, lalu kita akan bicara perlahan. Ye Guanghui sudah bodoh. Alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena Fred diam-diam memberi saya biaya manfaat sebesar 10 juta koin Tiongkok. Tapi sekarang, lawannya adalah seorang jenderal dari daerah militer Jinling. Statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jangan katakan bahwa Anda bersalah padanya, meskipun Anda tidak salah menuduhnya, satu kata darinya bisa membunuh Anda. Jika Anda melawan orang seperti itu, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan pada diri sendiri, itu akan sia-sia. Ayo, lanjutkan. Su Chen bersandar di sandaran kursi dan berkata perlahan. Aku. Ye Guanghui dan 2 ahli lainnya sangat cemas hingga mereka berkeringat. Pada titik ini, tidak ada cara untuk maju atau mundur. Ini bahkan lebih buruk dari kematian. Su, Jenderal Su, menurut saya masalah ini mungkin disebabkan oleh operasi yang tidak tepat oleh peneliti kami. Anda adalah Jenderal Tiongkok dan senjata berharga negara. Bagaimana Anda bisa membuat obat palsu dan merugikan orang? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ye Guanghui berkata dengan serius. Tapi kalau dilihat dari ekspresimu barusan, sepertinya itu bukan kesalahpahaman. Su Chen mendengus dingin. Telepon lewat. Ye Guanghui dan 3 orang lainnya sangat ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Su, Jenderal Su, mungkin memang ada kesalahpahaman di sini, dan kami terpaksa tidak punya pilihan. Apakah kamu mengakui bahwa kamu berencana menjebak Shihan Group? Ya, kami akui bahwa kamilah yang sengaja menjebak grup Shihan. Tolong selamatkan nyawa kami. Mendesis. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Tak seorang pun yang hadir bisa membayangkan bahwa ketiga tokoh berpengaruh ini akan merendahkan diri untuk menjebak perusahaan farmasi. Apa tujuan mereka? Kamu mungkin menerima suap dari Fred untuk melakukan ini. Ye Guanghui dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini. Ternyata dia sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Dia datang ke sini hari ini untuk sengaja memancing dirinya ke dalam umpan. Mereka bertiga hampir menangis, dan mereka telah mengesampingkan salam mereka kepada nenek moyang Fred generasi ke-18. Ini seperti menggali lubang besar untuk Anda lompati. Benar, ini Fred. Dialah yang menyuap kami. Jenderal Su, tolong beritahu kami. Di pojok, jantung Fred berdebar kencang, dan ekspresi wajahnya menjadi ganas. Beraninya orang-orang tua sialan ini mengkhianati diri mereka sendiri. Menyadari ada yang tidak beres, Fred tidak tinggal lama dan siap keluar menemui Carlo dan yang lainnya. Ada suara tersandung di tempat tersebut. Su Chen menoleh dan melihat Fred berlari keluar seperti dia sudah mati. Semuanya ada di sini, jangan pergi. Kilatan energi hitam terlempar keluar, meledakkan separuh kaki Fred. Dia terjatuh ke tanah, tidak mampu bangun. Su Chen, apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Fred berkata dengan mata menyipit, ekspresi wajahnya sangat galak. Kamu berani mempermainkanku, Su Chen, menurutmu apakah aku akan melepaskanmu? Bersambung.